Warga Aceh Utara pada hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025 yang lalu dibuat gempar dengan temuan tubuh pria yang tak bernyawa dalam sebuah karung warna putih. Temuan mengerikan itu ditemukan di area semak-semak yang berada di kawasan KM 30 Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Usut punya usut, korban diketahui bernama Hasniafi alias Imam, warga desa Blangcut, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Dan pelaku dalam kasus ini adalah seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut aktif yang bernama Dede Irawan. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Imam dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Sebelum jauh membahas kasus ini, mari kita sedikit kulik tentang siapa itu Hasniafi alias Imam ini. Imam adalah seorang pria yang berusia 37 tahun, putra asli daerah Blangcut, Sawang, Aceh Utara. Imam adalah putra pertama dari 4 bersaudara. Ia telah menikah, punya istri dan 3 orang anak. Dari informasi yang saya dapatkan, Imam bekerja sebagai perawat atau tenaga medis dengan status sebagai tenaga sukarela di Puskesmas Babah Buloh, Aceh Utara sejak tahun 2021 yang lalu. Selain bekerja sebagai volunteer di Puskesmas Babah Buloh, Imam juga diketahui memiliki pekerjaan sampingan sebagai tenaga pemasaran di sebuah showroom mobil di daerah Kruang Gekeh, Dewantara. Profesi itu sangat membantu dirinya dalam memberikan nafkah istri dan ketiga anaknya, dikala pendapatannya sebagai nakes sukarelawan tidak menentu. Profesi sebagai sales mobil yang Imam jalani banyak sekali membawa Imam mengenal hingga menemui secara langsung para calon pembeli yang berniat ingin membeli mobil yang Imam jual. Mulai dari warga sipil hingga oknum-oknum tertentu, misalnya oknum TNI pernah pula Imam bantu untuk dicarikan mobil sesuai dengan kebutuhan konsumennya itu. Selain dikenal sebagai bapak yang baik bagi ketiga anak dan istrinya, Imam juga dikenal sebagai pekerja keras yang tak kenal lelah dalam bekerja. Rekan-rekan satu profesinya sebagai perawat dan sales mengenal Imam sebagai sosok yang religius. Imam adalah seorang qori dan jago banget baca Al-Quran. Hingga kisah tragis yang menyelubung hidup Imam terjadi pada tanggal 14 Maret tahun 2025 yang lalu. Warga yang berada di sekitaran Komplek ASEAN atau Aceh ASEAN Fertilizer atau AFF di sore itu mendengar suara letusan yang diduga berasal dari senjata api. Tak diketahui dari mana tepatnya asal-usul suara itu. Namun yang pasti suara itu membuat sejumlah warga yang mendengarnya menjadi takut. Sampai-sampai warga meyakini bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sore itu. Adik kandung Imam yang bernama Muntasar tahu bahwa Imam di hari itu punya janji untuk bertemu dengan calon pembeli yang minat dengan mobil yang ia jual. Ia merasa khawatir dikarenakan sore itu Imam janjian dengan calon pembelinya untuk melakukan test drive yang arahnya menuju kompleks ASEAN. Rasa nggak enak hatinya, Muntasar segera saja menghubungi Imam dari handphonenya yang kala itu sialnya handphonenya udah nggak aktif. Ia coba lagi namun tetap handphonenya mati. Ini nggak seperti biasanya Imam selalu standby. Apalagi Imam adalah nakes sekaligus sales mobil. Kekhawatiran keluarga semakin menjadi-jadi dikarenakan hingga Jumat malam, Imam tak kunjung pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, pihak keluarga melaporkan hilangnya Imam ke Polsek Dewantara dan Polres Lok Sumawe. Keluarga melapor bahwa Imam hilang bersama dengan mobil Innova, barang dagangannya sejak hari Jumat 14 Maret yang lalu. Hingga pada hari Senin tanggal 17 Maret atau 4 hari setelah hilangnya Imam, pihak keluarga mendapatkan kabar bahwa Imam telah ditemukan namun dalam keadaan meninggal dunia. Petugas yang berwenang kala itu mengklaim menemukan tubuh Imam di kawasan KM 30 Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, dengan kondisi tubuhnya di dalam karung. Imam ditemukan dalam keadaan mengenaskan, dengan luka bekas senpi di bagian area kepalanya. Jelaslah kejadian ini murni kriminal dan butuh segera bagi pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi. Dan singkatnya, setelah menjalani serangkaian investigasi, polisi akhirnya berhasil mendapatkan informasi terkait identitas yang diduga adalah pelaku penghilangan nyawa Imam, yang modusnya berpura-pura menyamar sebagai calon pembeli mobil yang Imam jual. Dan pelakunya diketahui adalah oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bernama Dede Irawan. Dede Irawan alias Dede adalah seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut aktif yang berpangkat Klasi 2 yang bertugas di Pangkalan Angkatan Laut Lok Sumawe.
Dia adalah pria yang terlahir di Curup tahun 2025. Usianya masih muda, 23 tahun. Tidak banyak informasi yang menggambarkan bagaimana sosok Dede ini di mata rekan-rekan satu lettingnya. Namun yang pasti Dede dididik secara militer. Ia dibentuk agar bisa tanggap dengan segala bentuk ancaman yang mengancam keutuhan NKRI. Seperti pada umumnya tentara yang ditempa dan dibentuk secara militer, Dede tegas dan bermental baja. Hingga entah apa yang membuat Dede pada hari Kamis tanggal 13 Maret yang lalu, ia menelpon Imam dan mengaku sebagai seorang yang berniat ingin membeli mobil yang Imam jual. Namun dikarenakan saat itu ia menelpon Imam di malam hari, Imam pun enggan meladeni pertemuan di malam itu. Dede diduga telah merencanakan untuk melakukan aksi ngerinya setelah tergiur dengan postingan Imam yang memposting iklan penjualan mobilnya di Facebook. Singkatnya, di malam itu pertemuannya pun batal. Esok harinya, setelah usai melaksanakan ibadah sholat Jumat, Imam kembali mendapatkan telepon dari Dede yang bermaksud ingin membeli mobil yang Imam jual. Singkatnya, mereka pun bertemu pada hari Jumat sore di showroom tempat Imam bekerja. Saat di lokasi, Dede tertarik dengan mobil Innova warna hitam. Dan untuk mengetahui bagaimana rasa berkendaranya, Dede minta kepada Imam untuk melakukan test drive. Test drive adalah sesuatu yang lumrah bagi Imam. Ia seringkali melayani para konsumennya untuk melakukan hal itu. Namun ada satu hal yang luput dari perhatian Imam, bahwa di sore itu, selain bersikap biasa saja, Dede memiliki sebuah tujuan keji untuk merebut kendaraan tersebut, lengkap dengan senpi yang ia bawa. Dan pergilah mereka dengan posisi Dede yang membawa mobil Innova hitam, dan Imam duduk di sebelah pengemudi. Tujuan mereka ke arah kompleks ASEAN. 1 jam lamanya mereka sempat berkeliling di area kompleks tersebut. Imam tentu awalnya tidak terlalu menaruh curiga apapun terhadap calon pembelinya pada saat itu. Hingga mobil yang pada saat itu masih berada di seputar kompleks ASEAN. Dari informasi yang saya dapatkan, Dede mengatakan bahwa ia merasa nggak nyaman dengan kondisi kaki-kaki mobil. Lalu dikarenakan hal itu, Dede pun mengajak Imam untuk turun dari mobil untuk memeriksa keadaannya. Namun kala itu Imam menolak dan tak mau beranjak dari bangkunya. Dan dari sinilah Imam diduga mendapatkan serangan dari senpi yang dibawa oleh Dede. Bahkan suara desingan itu disebut-sebut sampai terdengar oleh warga yang ada di sekitar TKP. Dikatakan Imam mengalami luka di bagian tengkuknya hingga tembus. Hal inilah yang kemudian diyakini bahwa Imam kehilangan nyawanya. Saya ucapkan duka yang mendalam. Kembali dari informasi yang saya kulik, setelah Dede melakukan aksi ngerinya, ia kemudian membawa tubuh korban ke pos radar Kruang Gukah. Kala itu Dede menghubungi juniornya dan meminta bantuannya untuk membersihkan noda merah yang tercecer dalam mobil. Lalu singkatnya, setelah selesai membereskannya sekitar jam 5 sore, Dede mengajak temannya itu untuk membuang tubuh Imam yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam karung warna putih. Kala itu Dede memiliki rencana untuk membuang tubuh Imam di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Singkatnya, selepas tuntas membuang tubuh Imam di sebuah area dekat jurang, Dede dan temannya itu pergi meninggalkan lokasi, lalu menuju ke kapal angkatan laut di Biren yang sedang bersandar di dermaga Semen Padang, Aceh Utara. Sebelum mereka sampai di kapal angkatan laut Biren, Dede sempat membuang senpi dan menukar plat nomor kendaraan yang baru aja ia curi itu. Selesai. Itulah kronologi bagaimana Dede menghilangkan nyawa Imam. Memang benar telah terjadi dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Loksmawe atas nama KLDDI. Terduga tersangka saat ini telah ditahan oleh Pomal dan dalam hal ini masih proses penyelidikan dan penyidikan masih dilakukan oleh anggota Polisi Militer Angkatan Laut. Kemudian sesuai dengan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut bahwa proses hukum ini akan disampaikan secara terbuka dan tidak ada yang kami tutupi. Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai perbuatan dilakukan oleh pelaku. Kasus ini bisa terungkap berkat adanya laporan yang masuk kepada pihak yang berwenang.
juga setelah tubuh imam ditemukan di KM 30 kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Dan terungkapnya Dede adalah terduga pelakunya adalah ketika pihak Kelasi 2 Piandra melaporkan ke KKM Kapal Angkatan Laut Biren tentang adanya penghilangan nyawa yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota di kesatuannya. Lalu atas adanya laporan itu, Kepala Departemen Mesin mengumpulkan personilnya di Anjungan. Dan singkatnya kemudian dilakukanlah penangkapan pelaku atas dugaan penghilangan nyawa yang telah terjadi di Aceh Utara itu. Dede segera diserahkan dan segera menyandang status sebagai tersangka. Komandan TNI Angkatan Laut Leksemawe, Kolonel Laut Adi Susanto, menegaskan bahwa kasus ini akan ditangani secara transparan dan terbuka. Kepergian imam tentu menjadi duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama sang istri dan ketiga anaknya, yang masing-masing masih berusia 12 tahun, 4 tahun, dan 6 bulan. Dikarenakan atas sepak terjang oknum yang satu ini bukan saja telah merenggut si tulang punggung keluarga, juga tindakan kejamnya telah membuat 3 orang anak kehilangan sosok ayah yang mengayomi dan melindungi mereka. Pihak keluarga meminta agar penegakan hukum atas dipanggilnya imam dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan keluarga yakin bahwa kasus ini merupakan kasus yang telah terencana dengan baik. Ya, walau dari keterangan yang beredar mengatakan bahwa pelaku secara spontan melakukan tindakan busuknya itu. Serta pihak keluarga mengutuk dengan keras peristiwa ini. Lebih-lebih peristiwa ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Imam kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada tak jauh dari kediamannya. Isak tangis dan air mata menghiasi pemakaman imam di siang itu. Istri dan ketiga anaknya tak kuasa ketika tubuh imam dimasukkan ke dalam liang lahat. Selamat jalan pejuang keluarga, doa kami bersamamu. Kami doakan semoga langkahmu terasa mudah di sana. Dan doa kami juga agar para penegak hukum yang masih berkutat dengan kasus ini bisa memberikan hukuman yang pantas bagi si pelaku. Amin. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir